Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1081. Chapter 1081 ditekan di semua sisi. Dia juga telah mengembangkan teknik rahasia tubuh. Pada saat yang sama, dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Efek dari suara detak jantung Aruheng yang kuat berkurang ke level terendah. Seorang Ruheng bergerak cepat dan melemparkan lengan kanannya dengan berani. Saat ini, tubuhnya tidak membesar lebih jauh, tetapi seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang unik. Dia merasa seperti amunisi jiwa yang sangat terkompresi. Saat itu, Tang Wulin hampir terkena amunisi jiwa tetap peringkat 9. Itu Gu Yue yang menyelamatkannya. Perasaan diledakkan oleh amunisi tidak berbeda dengan apa yang dia rasakan sekarang. Di tengah ledakan raungan naga emas Kaisar Biru, dia menusuk dengan tombak naga emasnya. Itu adalah naga emas Kaisar Biru melambung ke surga. Dibandingkan sebelumnya, itu memiliki peningkatan Devour the World. Namun, naga Kaisar Biru melambung ke surga kali ini jelas lebih kuat. Kesadaran tombak meledak. Cahaya tombak emas keputihan yang menyilaukan itu seperti taring naga raksasa. Tubuh naga raksasa itu diselimuti warna emas kebiruan, dan melahap Aruheng dalam sekejap. Pada saat ini, mata Aruheng tiba-tiba melotot. Beberapa cahaya yang mengalir keluar dari tepi matanya. Duk, duk. Di tengah suara detak jantung yang energi, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya. Dia melolong pada naga emas Tang Wulin yang melambung ke surga. Mengaum. Dikelilingi oleh gelombang suara gemuruh yang luar biasa, gelombang kejut yang intens secara luar biasa telah melemahkan energi naga emas melambung ke surga hingga sepertiga. Raja kekuatan terlihat bergerak cepat. Dia kemudian menabrak Blue Emperor Dragon Soars to the Heaven dengan tubuhnya. Ledakan. Tang Wulin dikirim terbang dari dampaknya. Armor pertempuran Dragon Moon-nya mengeluarkan suara nyaring dan meringis setelah Blue Emperor Dragon melambung ke surga menghilang. Jika sebelumnya Aruheng mirip dengan gunung berapi, saat ini dia seperti matahari yang jatuh dari langit. Gelombang kejut garis darah yang membakar membuat Tang Wulin merasa perutnya terbakar. Sepertinya esensi darah di dalam dirinya diuapkan oleh esensi darah lawannya. Denyut Dragon Core-nya meningkat secara dramatis. Hanya dengan menghadapinya orang akan tahu betapa menakutkannya Aruheng ketika dia dalam kondisi terkuatnya. Raja Giok tidak kalah tanpa alasan. Tidak heran Raja Giok bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Untuk berpikir bahwa kakak laki-laki murid itu begitu mendominasi. Pikiran itu lenyap dari benak Tang Wulin secepat kemunculannya. Kali ini, Aruheng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan dia sudah berada di depan Tang Wulin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan berani melemparkan pukulan langsung ke dada Tang Wulin. Itu adalah kombinasi dari ketangkasan dan kekuatan mutlak. Tidak ada keterampilan yang terlibat. Itu hanya penindasan murni. Pada saat genting, Tang Wulin tidak ragu sedikit pun. Dia langsung mengaktifkan domain kemarahan naga emasnya. Lingkaran emas menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak naga emasnya menghilang dari tangannya. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan berani. Cakar ilahi Kaisar Biru Nirvana raksasa muncul di udara, dengan berani dilepaskan. Di tengah suara ledakan yang intens, Tang Wulin telah menggabungkan 3 keterampilan hebatnya dari Blue Silver Grace, Golden Dragon Dreadclaw, dan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Selain itu, serangan tangguh ditingkatkan dengan Devour the World, tetapi itu masih belum cukup untuk menangkis pukulan Aruheng. Pukulannya begitu ganas dan mendominasi sehingga tampak tak terkalahkan. Terlepas dari upaya Tang Wulin, pukulan itu masih muncul di depan dadanya. Tang Wulin hanya bisa mengangkat tombak naga emasnya di hadapannya sebagai pertahanan saat dia terkena pukulan itu. Seluruh tubuhnya segera terbang mundur seperti bola meriam. Dia menabrak penghalang pelindung di sisi lain. Sebaliknya, hanya ada beberapa goresan di tubuh Aruheng yang dibuat oleh cakar Dewa Nirvana Kaisar Biru Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin bangkit kembali. Seorang Ruheng berlari ke depan lagi untuk tampil di hadapan Tang Wulin dengan segala dominasinya. Dia melontarkan pukulan lagi padanya. Tang Wulin mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kirinya. Tubuhnya berkedip saat dia bergerak ke samping. Dalam hal kelincahan, ia tidak kalah dengan Aruheng yang mengandalkan sayap naga dari tubuh naga emasnya. Naga Kaisar Biru mengibaskan ekornya. Dia menendang kakinya, dan ekor naganya terayun ke depan disertai dengan raungan naga.
Seorang Ruheng bahkan tidak berusaha mengelak. Pukulan yang dia lemparkan diubah menjadi serangan ke bawah. Bam! Kaki kanan Tang Wulin menendang tubuh Aruheng tanpa ampun. Dia merasa seolah-olah dia telah menendang gunung. Seorang Ruheng mendengus. Pada saat yang sama, tinjunya mendarat di lengan kiri Tang Wulin yang terangkat. Retak! Di tengah suara renyah tulang patah, tubuh Tang Wulin jatuh dari langit. Tepat ketika tubuhnya hendak jatuh ke tanah, tiba-tiba Aruheng muncul di sampingnya. Dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, dia mendapatkan momentum. Dia meletus sekali lagi dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menyatukan kedua tinjunya dan dengan berani memukul tubuh Tang Wulin. Jika tinjunya mengenai, Tang Wulin tidak akan memiliki kesempatan. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di bawah Tang Wulin. Ini mendukung Tang Wulin dari bawah. Itu membuatnya terpental ke samping dengan cepat. Dia berhasil menghindari serangan Aruheng dalam situasi yang tampaknya mustahil. Pada saat yang sama, sesosok tubuh besar turun dari langit dan menabrak langsung ke Aruheng, menjepitnya ke tanah. Goldsong Jiwa Roh dan Jiwa Roh Tuan Naga. Dua jiwa besarnya menyerang pada saat yang sama dengan hampir selebar rambut di antara serangan mereka. Tubuh Tang Wulin berguling jauh sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Dia mengulurkan sayap naganya di belakangnya. Sisi kiri armor pertempuran Dragon Moon-nya rusak parah. Lengan kirinya ditekuk dengan sudut yang canggung. Itu benar-benar retak. Tak terbayangkan betapa kuatnya pukulan Aruheng. Dia tidak menunggu Tang Wulin mengatur napas. Overlord Dragon yang tingginya lebih dari 70 meter muncul dari tanah. Tak lama kemudian, dia melesat ke samping. Pemandangan tubuh kolosal setinggi 70 meter yang terbang ke samping cukup lucu. Namun, tidak ada yang ingin tertawa. Betapa mengerikan kekuatan yang dimilikinya untuk mengirim bahkan Overlord Dragon terbang. Cahaya merah keemasan seperti matahari terbit dari tanah. Itu menyerbu ke arah Tang Wulin lagi diikuti oleh suara detak jantung yang kuat yang memenuhi seluruh stadion. Tang Wulin bingung. Dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang meningkat. Namun, karena lengan kirinya terluka, tubuhnya tidak stabil seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, Aruheng hampir saja menyusulnya. Dia menikam dengan tombak naga emasnya secara refleks. Namun, pada saat ini, tombak naga emasnya tidak memiliki pancaran tombak yang tersisa. Hanya tombak itu sendiri yang tertusuk. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, sepertinya tidak mungkin untuk menangkal pukulan Aruheng. Seorang Ruheng meraih ujung tombak naga emasnya dengan tangan kirinya yang telanjang, sementara tangan kanannya meraih punggung Tang Wulin. Oh tidak, saya selesai. Sebagian besar penonton secara naluriah menutup mata. Dengan kekuatan Aruheng yang mengerikan, mereka mengira tubuh Tang Wulin akan hancur berkeping-keping oleh serangannya. The Strength King benar-benar kuat. Kekuatan yang dia tunjukkan di babak ini bahkan lebih besar daripada pertandingan sebelumnya dengan Raja Giok. Saat itu, Raja Giok tidak dapat melawan. Saat ini, meskipun Raja Naga Emas melawan, usahanya tampaknya sia-sia di bawah kekuatan yang menakutkan. Bagaimana mungkin kekuatan manusia mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu? Sebelum layar jiwa, Mu Ye menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah mengesankan bagi Tang Wulin untuk bertahan sampai sekarang. Bahkan untuk Sol Douluo 8 cincin, tidak banyak yang mampu menahan teknik rahasia bawaan dari kebangkitan ketiga, tubuh matahari. Ruheng menyerang dengan tubuh pangeran mataharinya, dan itu akan cukup untuk mengejutkan judul Douluo manapun. Saya tidak berharap dia mencapai terobosan lain dalam waktu sesingkat itu. Saya pikir dia akan bisa mencapai peringkat judul Douluo paling banyak dalam 1 tahun lagi. Setidaknya akan ada penerus untuk posisi Master Sekte Tubuh. Alis Mu Chen dirajut menjadi satu. Terlepas dari situasinya, Tang Wulin adalah muridnya yang paling menonjol. Ketika dia melihat Tang Wulin akan kalah, meskipun tidak memalukan bagi Tang Wulin untuk kalah dari lawan seperti itu masih situasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Namun, sepertinya ada hal lain yang tertulis di mata Zhen Hua. Itu membingungkan. Bingung. Sejak kapan pemuda ini menunjukkan tanda-tanda sedang bingung? Dia selalu mantap seperti batu dan menunjukkan kedewasaannya. Semua ekspresi ini muncul dalam waktu singkat. Detik berikutnya, Aruheng sudah meraih ujung tombak naga emas. Waktu sepertinya berhenti pada saat itu. Pukulan kanan Ruheng tiba-tiba berhenti di jalurnya. Tombak naga emas Tang Wulin berubah menjadi merah keemasan dalam sekejap. Pada saat ini, Tang Wulin berbalik.
Kemudian, dia membungkukkan badannya dalam posisi yang aneh saat dia melengkungkan punggungnya dan menghadapi pukulan kanan Aruheng dengan bahu kirinya. Bam! Armor pertempuran Dragon Moon di bahu kiri Tang Wulin langsung hancur. Penonton bisa melihat bahu kirinya terbelah saat kabut darah menyembur keluar. Namun, mereka yang mengamati dengan seksama saat ini dapat melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Bahu kirinya yang hancur sepertinya tidak berpengaruh padanya. Seorang Ruheng memiliki pengalaman berbeda. Tombak naga emas di tangan kirinya terasa seperti pusaran. Itu melahap kekuatan esensi darah Pangeran Matahari yang kuat dengan marah. Pukulan kanannya juga terpengaruh, dan serangannya melemah. Meski demikian, dia merasa itu sudah cukup untuk mengalahkan lawannya. Soul Land 3 Chapter 1082. Chapter 1082, Kemenangan Taktis. Sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah pukulannya mendarat di bahu Tang Wulin. Meskipun bahu kiri Tang Wulin hancur, dia merasakan sensasi hampa dari Tang Wulin seolah-olah seluruh tubuhnya berlubang di dalam. Sebagian besar energi dari pukulannya lenyap. Tampaknya telah dimakan oleh Tang Wulin. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin meledak dengan cahaya cemerlang saat ini. Warna merah keemasan yang melahap kekuatan esensi darahnya tiba-tiba meningkat. Kekuatan getar yang menakutkan meledak dengan serangkaian ledakan. Seorang Ruheng menyadari dengan ketakutan bahwa dia tidak dapat mempertahankan cengkeramannya pada ujung tombak bahkan dengan kekuatannya. Tampaknya ketika bahu kiri Tang Wulin hancur, tombak naga emasnya telah menusuk dada Aruheng di tengah getaran meskipun digenggam oleh Aruheng. Puff! Ujung tombak tajam itu menembus tubuh Aruheng. Seorang Ruheng berteriak dan cahaya merah keemasan di tubuhnya meledak saat mencoba untuk mendorong tombak naga emas. Namun, kekuatan hisap tombak naga emas meningkat seketika. Energi terus mengalir keluar dari tubuhnya dan melonjak ke Tang Wulin pada saat bersamaan. Sosok emas menerkam dari belakang dan melingkari tubuhnya. Ia membuka mulutnya dan menggigit bagian belakang leher Aruheng. Lagu emas. Seorang Ruheng dan Tang Wulin bertemu. Mereka hanya dipisahkan oleh panjang tombak naga emas. Siapa yang mengira Tang Wulin mengubah gelombang pertempuran ketika dia berada di bawah kerugian yang luar biasa. Tombak naga emasnya benar-benar telah menembus tubuh Aruheng. Ledakan naga emas. Tatapan Tang Wulin bersinar terang. Seorang Ruheng menarik pukulan kanannya. Dia ingin melontarkan pukulan lagi, tapi dia terpengaruh oleh Gold Song. Dia mencoba membebaskan diri dengan sekuat tenaga. Di bawah kekuatan Pangeran Matahari yang menakutkan, tubuh Gold Song terbelah menjadi dua. Namun, saat itulah ledakan naga emas Tang Wulin mencapai puncaknya. Puff! Tombak naga emas dengan paksa didorong ke dada Aruheng. Itu menusuk ke dalam hatinya yang besar. Tombak naga emas segera memerah. Kekuatan mengerikan seorang Ruheng mulai menyusut seperti balon yang mengempis. Mengaum, raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor melonjak dengan liar dan berputar di sekitar tubuh Aruheng. Esensi darah yang kuat dari Ruheng sedang dimakan oleh tombak naga emas ke dalam tubuh Tang Wulin. Itu sangat menakjubkan. Kekuatan esensi darah luar biasa. Itu sangat hebat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa mengendalikannya. Itu melonjak langsung ke segel Raja Naga Emas di dalam dirinya. Inti naga Tang Wulin di dalam tubuhnya dengan rakus menyerap sejumlah besar energi garis keturunan. Itu memompa dengan kuat dan aura garis keturunannya sendiri tumbuh dengan liar. Setiap pembuluh darah membengkak di bawah kulitnya, dan warnanya merah keemasan. Meridiannya mulai terbelah dan kabut darah menyembur ke sekujur tubuhnya. Segel Raja Naga Emas ke-11 di dalam Tang Wulin telah mengendur saat retakan mulai muncul di atasnya. Esensi Raja Naga Emas, dipenuhi dengan udara yang ganas dan kejam, mulai mengalir keluar seperti untaian sutra. Dia mengepakkan sayap naga emasnya di belakangnya dengan liar. Mereka nyaris tidak mengangkat tubuhnya saat jatuh bersama dengan Aruheng dari langit dan mereka jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan naga emas dilepaskan secara maksimal. Di bawah peningkatan Kaisar Blue Silvernya, kelompok lingkaran cahaya meletus. Adik murid kecil, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya sedikit tegang. Pikiran Tang Wulin menjadi jernih. Kamu berbohong padaku, nada suara Aruheng agak aneh, meski tidak terdengar seperti dia kesakitan. Anda berbohong. Tang Wulin tidak pernah berharap saudara muridnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Iya, dia telah berbohong kepada Aruheng. Sejak awal pertandingan, Aruheng telah jatuh ke dalam perangkap Tang Wulin. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak melihat bahwa dia bukan tandingan Aruheng jika itu murni adu kekuatan?
Teknik rahasia sekte tubuh sekte pernah menempatkan sekte di puncak ranah master jiwa benua. Dia bukanlah lawan yang bisa dengan mudah ditangani. Seorang Ruheng dapat digambarkan sebagai produk dari akumulasi 100 tahun oleh seluruh sekte tubuh. Faktanya, sejak awal, Tang Wulin telah menipu saudara muridnya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya di Pulau Iblis. Sebenarnya, dia telah menyembunyikan tombak naga emasnya. Setelah bertukar pukulan dengan pedang pembunuh naga, tombak naga emasnya menjadi semakin tajam. Benda setajam silet itu adalah tubuh tombak naga emasnya. Tang Wulin telah menyembunyikan hal ini. Hingga saat-saat terakhir, ketika Aruheng mengira akan meraih kemenangan, Tang Wulin memanfaatkan lengan dan bahu kirinya untuk memanfaatkan peluang. Ketika dia diserang di bahu kiri, dia melepaskan gerakan ke-6 dari Golden Dragon Nine Moves, Golden Dragon Bides yang menangkis sebagian besar kekuatan serangan. Ledakan naga emas dan tombak naga emas dilepaskan dengan ledakan pada saat ini. Dia mengandalkan kemampuan melahap alat ilahi dan menciptakan peluang kemenangan. Pada akhirnya, Aruheng telah meremehkan ketajaman tombak naga emas. Meskipun teknik rahasia bawaannya sombong, itu tidak dapat menghentikan tombak naga emas yang tajam. Tidak ada sinar di tombak naga emas Tang Wulin. Bukan karena dia tidak bisa melepaskannya. Dia sengaja menahannya. Ketajaman sinar tombak yang dimanifestasikan lebih rendah dari tombak yang sebenarnya. Hanya tombak yang sebenarnya yang bisa mengungkapkan ketajamannya setelah dipoles. Pada saat yang sama, dia menyesatkan lawannya. Di Pulau Iblis, sikap bukanlah satu-satunya hal yang dipelajari Tang Wulin. Dia belajar menggunakan semua yang bisa diterapkan di medan perang. Sebelum pertandingan dimulai, dia telah mengamati saudara muridnya sebelumnya. Teknik rahasia bawaan sekte tubuh sangat sulit untuk dikembangkan. Selain itu, basis kultivasi saudara muridnya benar-benar jauh di atasnya. Dia benar-benar yakin bahwa dalam basis kultivasi saja, dia bukan tandingan saudara muridnya. Jika dia ingin mengalahkan Aruheng, dia harus mencari saat yang tepat untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Latar belakang Aruheng muncul di benaknya. Kakak muridnya telah berkultivasi di sekte tubuh sejak dia masih muda. Dia jarang berhubungan dengan dunia luar. Bahkan jika dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dia belum tentu memahami emosi manusia. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin sebenarnya menahan 30% kekuatannya. Kalau tidak, dia sebenarnya bisa melampaui Aruheng dalam hal kelincahan. Justru inilah yang membuat Aruheng jatuh ke dalam perangkap Tang Wulin selanjutnya. Pada akhirnya, Tang Wulin memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan ketajaman dan kemampuan tombak naga emas untuk melahap untuk mendapatkan serangan yang pasti akan membunuh dan mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Pada gilirannya, Tang Wulin juga membayar mahal. Dia hanya memiliki kesempatan ini dengan sengaja mematahkan lengan kirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Aruheng. Dia harus mempertahankan kekuatan serangan puncaknya sambil mempertahankan lengan kirinya yang patah. Inilah sebabnya ketika Aruheng kalah dalam pertandingan, dia menyebutnya pembohong. Kekesalan seketika membuat seluruh stadion diam. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Emas memiliki kemampuan untuk mengubah kekalahannya menjadi kemenangan melawan segala rintangan. Keheningan berlangsung selama beberapa detik sebelum sorakan meledak seperti air mancur panas. Raja Naga Emas, Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Sorak-sorai yang memekakkan telinga sepertinya mampu menjungkirbalikkan seluruh tahapan kompetisi. Ada banyak yang mendukung Tang Wulin sebelum ini. Karena Tang Wulin dirugikan, mereka merasa seperti yang ditaklukkan selama ini. Pada saat ini, hambatan tersebut akhirnya bisa dilepaskan. Untuk waktu yang lama, sorakan mengelilingi Tang Wulin. Dia berdiri tegak. Meskipun dia kehilangan satu lengan dan setengah dari tubuhnya berlumuran darah, dia mengangkat tombak naga emasnya dengan bangga. Di layar, kata raksasa, juara, dan bayangan ilusi mahkota yang muncul di atas kepala Tang Wulin semuanya menunjukkan bahwa dia adalah kontestan terkuat dalam kompetisi tahun ini. Soul Land 3 Chapter 1083. Chapter 1083, Juara. Aku adalah juara terakhir dari pertarungan jiwa Master Pertarungan Bintang Do Battle Network. Pavilion Master, para guru, rekan, dan juga para guru dan siswa Akademi Shrek yang telah meninggal, apakah kalian semua melihat itu? Saya telah menang. Saya juaranya. Kemenangan ini bukan milik saya tetapi milik Akademi Shrek kami. Pada saat itu, jantung Tang Wulin berdebar kencang dan darahnya mendidih saat dia mengangkat tombak naga emas, berkilauan dengan cahaya keemasan, tinggi di udara.
Beberapa emosi yang dia tekan di dalam hatinya sebelumnya meledak seperti ledakan minyak. Aku akan berjalan di jalan ini tidak peduli betapa sulitnya sekarang, dan di masa depan yang pasti, Shrek akan dihidupkan kembali pada akhirnya berkat upaya saya dan rekan-rekan saya. Aku menang untuk kemuliaan Shrek. Tidak mungkin dia tahu berapa banyak orang yang bersemangat dan berapa banyak dari mereka yang tidak bisa berkata-kata di depan layar. Sementara itu, mereka terpesona oleh pria yang diselimuti cahaya keemasan ini. Dia juaranya. Dia adalah nomor 33, Raja Naga Emas. Blood One dan juga para Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah semuanya menonton kompetisi ini di aula Batalion Dewa Darah. Mantan Blood Nine sudah melebarkan mulutnya karena terkejut saat ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah berubah dari sepenuhnya percaya diri menjadi sedikit takut. Dia bertanya-tanya kapan kepastian mutlak yang dia miliki untuk mengalahkan Tang Wulin dalam konfrontasi berikutnya telah lenyap tanpa jejak. Mungkinkah dia menang jika dia bertarung melawan Raja Kekuatan itu? Jawabannya sejelas siang hari. Lalu, bagaimana dia akan mengalahkan Tang Wulin yang mengalahkan Raja Kekuatan? Tatapan Blood One begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa memahami keadaan pikirannya. Sementara Blood 3 dan Blood 5, yang juga berasal dari Akademi Shrek, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Dia menang. Dia layak menjadi pemimpin Shrek 7 Monsters generasi saat ini. Masa depan Akademi Shrek masih hidup. Mata Muye tampak sedikit linglung saat dia juga duduk di depan layar. Di matanya, sosok dengan lengan patah itu pantang menyerah dan bangga. Dia pantas bangga atas kemenangannya. Seperti yang disebutkan Mu Chen dan Zhen Hua, dia adalah orang yang ahli dalam menciptakan keajaiban, dan dia baru saja berhasil membuat keajaiban lagi. Adik laki-laki kecil murid itu luar biasa. Sebuah suara memanggil dari kamar sebelah. Seorang pria dengan tubuh tinggi dan berotot keluar dari kamar dengan murung. Dia justru pria yang baru saja menyelesaikan pertempuran dengan Tang Wulin sebelumnya, Raja Kekuatan Aruheng. Ya, dia sudah lama di sini. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi ini di bawah bimbingan Muye sepanjang waktu, jadi dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Tang Wulin. Sungguh disayangkan bahkan Muye tidak memahami Tang Wulin sebaik dulu. Seorang Ruheng memiliki penampilan yang proporsional. Dia tidak setampan Tang Wulin, tetapi dia masih memiliki alis tebal dan mata besar yang penuh dengan kejantanan. Dia berdiri di sana dengan tubuh besarnya saat dia secara alami memancarkan moralitas yang bajik. Muye menoleh dan melihat ke arah Aruheng saat dia dengan santai berkata, kekalahanmu tidak adil. Dibandingkan dengan Wulin, pengalaman Anda jauh lebih sedikit. Seorang Ruheng menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa kecil. Tidak apa-apa, kerugian hanyalah kerugian. Bagaimanapun, saya tidak kalah dari orang luar. Guru, saya telah mencapai ketenangan pikiran. Bibir Muye bergerak-gerak sekali. Apa yang Anda maksud dengan ketenangan pikiran? Apa yang Anda maksud dengan ketenangan pikiran? Siapa yang membicarakan itu sekarang? Muridnya unggul di semua bidang, tetapi Aruheng memiliki sikap yang terlalu riang. Sekte tubuh telah diturunkan kepadanya, tetapi dia benar-benar tidak sekuat Tang Wulin. Apakah itu kecerdasan atau kemantapannya, dia masih jauh di belakang Tang Wulin. Namun, sudah terlalu banyak beban di pundak Tang Wulin. Muye takut dia tidak tahan lagi. Seorang Ruheng terkikik, guru, rasanya luar biasa melawan adik kecil murid junior. Lawan lainnya seperti terbuat dari tanah liat. Mereka pecah bahkan sebelum saya menyentuhnya. Adik murid junior kecil itu tangguh. Dapatkah saya mencarinya dan menghabiskan setiap hari adu mekanik dengannya di masa depan? Saya pasti bisa meningkat lebih cepat. Metode budidaya yang paling penting dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh adalah terus-menerus meredam tubuh seseorang. Proses ini paling baik dicapai melalui pertempuran. Namun, bahkan untuk seseorang seperti Muye, itu sudah sangat sulit baginya untuk meredam muridnya ini. Bagaimanapun, itu mengharuskan dia untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Dia punya ide. Ya, mereka adalah saudara sesama murid, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu dengan ramah. Silakan siapkan makan malam, Muye. Sebuah suara datang dari belakang Muye yang membuat ekspresinya kaku. Dalam perang, ada kemenangan dan terkadang kalah. Tidak masalah. Zhen Hua menepuk pundaknya. Bibir Muye bergerak-gerak. Dia berbicara dengan marah. Apa yang kamu maksud dengan kemenangan dan terkadang kalah dalam perang? Dia juga muridku, oke. Dia juga milikku, oke. Zhen Hua mencibir. Saya melihat. Tadi Anda menyebutkan bahwa Ruheng akan menang sebelumnya. Bagaimana dengan itu? Pergi dan buatkan kami makan malam.
Tidak apa-apa, kamu telah kalah. Saya. Gemuruh, gemuruh. Salju meluncur dari pegunungan seperti badai dan ombak yang mengamuk. Seketika, pegunungan di sekitarnya mengalami reaksi berantai. Kepingan salju berterbangan di udara sementara angin dingin menggigit tulang seseorang. Di sisi lain, longsoran salju terjadi karena suara sorakan yang memekakkan telinga. Seluruh tentara Dewa Darah berubah menjadi lautan kegembiraan pada saat Tang Wulin menjadi juara terakhir. Menjaga lorong jurang, mereka adalah tentara yang paling kesepian dan tidak berani. Mereka melindungi lokasi dengan tenang, mengawasi seluruh benua dan bahkan seluruh umat manusia serta semua makhluk hidup di benua Douluo. Kontribusi mereka tak terukur. Kehidupan sehari-hari mereka sangat membosankan. Sekarang, ini akhirnya saat tentara Dewa Darah bersinar. Ya, juara terakhir dari tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal adalah milik tentara Dewa Darah. Ini adalah kemuliaan bagi seluruh pasukan. Hampir setiap prajurit yang tidak memiliki tugas jaga di lorong jurang keluar dari barak dengan tangan terangkat tinggi di udara saat mereka bersorak. Mereka direndahkan terlalu lama karena tidak ada yang tahu tentang mereka, meskipun posisi mereka jelas sebagai korps tentara paling kuat di seluruh federasi. Kali ini, mereka adalah juara dan akhirnya kemuliaan menjadi milik mereka. Mereka menyaksikan Tang Wulin mencabut tombak naga emas di tangannya dan meninju dadanya dengan keras pada saat-saat terakhir setelah menjadi juara. Dia memberi hormat dengan gaya tentara Dewa Darah. Ya, itu adalah penghormatan militer tentara Dewa Darah yang hanya dimiliki oleh Dewa Darah. Bahkan jika mereka satu-satunya yang tahu, itu sudah cukup. Para prajurit mendidih dengan semangat yang benar-benar menghilangkan dinginnya seluruh barak. Seluruh pasukan bahkan lebih terkejut dan bersemangat daripada saat ledakan Live Tide. Juara, juara, juara. Suara sorak-sorai berubah dari satu titik menjadi serangkaian suara yang terhubung hanya dalam beberapa detik. Meskipun longsoran salju terjadi di pegunungan yang mengelilingi mereka, tidak ada cara untuk menyembunyikan kegembiraan para prajurit. Jiang Wuyue melolong, Jiang Qiyue berteriak keras, sementara Long Yuxue menjerit. Ada beberapa yang kenal dengan Tang Wulin dan ada yang tidak. Masan memukuli dadanya dengan keras seolah dialah yang menjadi juara terakhir. Ling Wuyue tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan ke-10 jarinya ke langit. Dia masih menunggu Tang Wulin mengalahkan lawan di pertandingan berikutnya, pertempuran Meisha terakhir. Mungkin, dia bukan yang paling ahli dalam mengoperasikan Meisha, tapi kemampuan gabungannya pasti yang paling kuat dan dia percaya pada mereka. Dia merasa bahwa Tang Wulin mungkin bisa menjadi raja yang dimahkotai 2 kali lipat dari tentara Dewa Darah. Tentara Dewa Darah tetap tidak mencolok terlalu lama. Di sisi lain, gelombang emosi ini tidak diragukan lagi telah mengikat para prajurit dari seluruh korps tentara. Pada saat yang tepat ini, Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, Cermin Cerah Douluo Zhang Huanyun, ingin menangis. Dia bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri dengan ganas. Suatu kali, kesempatan ada tepat di depannya, tetapi dia menyerah begitu saja. Pada saat itu, dia memiliki kesempatan untuk mengikat pemuda ini sebagai penggantinya. Siapa lagi yang lebih cocok? Namun pemuda itu ditangkap oleh Cao Desi dulu. Itu adalah penyesalannya yang terdalam. Meski begitu, dia dipenuhi dengan kebanggaan, meski kecewa. Kalian Bachngans dari markas besar tentara, lihat, juara terakhir milik tentara Dewa Darah kami, tapi bukan perwira senior Anda. Tentara Dewa Darah adalah yang paling kuat dari semua korps tentara, bahkan jika kita tidak berada di bawah komando langsung militer. Soul Land 3 Chapter 1084. Chapter 1084, kamu pergi, Seong Jun. Mungkin, satu-satunya tempat yang tenang dan sunyi di tentara Dewa Darah pada saat itu adalah tempat tinggal Tang Wulin. Darahnya berpacu dengan suara orang-orang yang bersorak juga, tetapi dia masih memilih untuk keluar dari jaringan pertempuran dan kembali ke kamarnya. Keuntungannya dari pertempuran hari ini jauh lebih besar daripada saat dia bertarung melawan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Dia mengalami secara langsung betapa kuatnya teknik rahasia sekte tubuh itu. Dia bahkan dapat memastikan bahwa jika dia mampu berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan sendiri, dia tidak akan menghadapi banyak masalah selama terobosan 2 lapisan berikutnya dari segel Raja Naga Emas. Bagaimanapun, teknik rahasia ini mungkin adalah metode paling efektif untuk memurnikan tubuh seseorang di dunia. Dia harus mencobanya. Pada titik ini, dia menghubungi komunikator jiwa Muye. Dodo. Tidak ada yang mengangkat setelah komunikator menelepon beberapa kali. Apa yang guru lakukan? Mengapa dia tidak mengangkat komunikator?
Ketidakpastian merayapi hati Tang Wulin. Sementara itu, komunikator akhirnya menjawab. Ada apa? Suara lemah Muye terdengar. Guru, tanya Tang Wulin, mencoba mencari tahu maksud Muye. Kamu menang. Selamat, Muyu menjawab dengan bosan. Kedengarannya tidak seperti selamat. Sepertinya guru tidak terlalu senang tentang ini. Tang Wulin meragukannya. Mungkinkah ini karena dia mengalahkan murid seniornya? Guru, apa yang kamu lakukan? Menyiapkan makan malam. Suaranya yang lemah berubah menjadi kemarahan. Tang Wulin tertegun sejenak. Guru, kamu baik-baik saja. Setelah momen pelampiasan itu, Muye menjadi lebih seperti dirinya yang normal. Saya baik-baik saja. Saya membuat makan malam untuk 2 batch asteris dengan parubaya dan 1 pelahap yang tidak berguna. Si Rakus mengatakan kepada saya bahwa rasanya luar biasa melawan Anda dan dia akan mencari Anda nanti. Pelahap, mencari saya, luar biasa. Apakah kakak murid senior bersamamu? Kata Tang Wulin dengan heran. Jika Anda menelepon untuk menyampaikan kabar baik, Anda dapat menutup telepon sekarang. Saya sibuk di sini, kata Muye dengan nada tidak menyenangkan. Tang Wulin menjawab, tidak, saya tidak menelepon untuk memberitahu Anda kabar baik. Saya pikir teknik rahasia bawaan dari saudara murid senior itu sangat kuat. Apa menurutmu sebagai murid juniormu, aku bisa mencoba untuk mengembangkannya juga? Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Muye membutuhkan waktu sebentar, tetapi dia segera bereaksi terhadap situasi tersebut. Terkejut, dia menjawab, kamu ingin mengembangkan teknik rahasia bawaan. Tang Wulin bertanya, bisakah saya? Muye tercengang sebelum dia berubah suasana hati. Jadi, apakah kamu mengerti betapa sulitnya mengembangkan teknik rahasia bawaan? Tang Wulin berbicara, aku pernah mendengar tentang itu darimu sebelumnya. Semua yang saya tahu tentang itu berasal dari Anda. Lihat, garis keturunan saya sangat berbakat dan kekuatan fisik saya tidak buruk. Meskipun saya bukan tandingan saudara murid senior, saya jauh lebih kuat dari master jiwa biasa. Saya pikir mungkin saya memiliki peluang untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan, bukan? Muye mengangkat alisnya sedikit dan berpikir sejenak. Dia berkata, ini sebenarnya keputusan yang bagus. Jadi menurutmu teknik rahasia sekte tubuh kita juga sangat kuat, Tentu saja, jika saya tidak menggunakan tipu daya, bagaimana mungkin saya bisa menang atas kakak murid senior? Tidak diragukan lagi, teknik rahasia sekte tubuh kita adalah metode ilahi nomor 1 untuk memurnikan tubuh seseorang di dunia. Tentu saja saya ingin mencobanya jika saya memiliki kesempatan. Kata yang bagus. Jika Anda berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan, segala sesuatu yang lain tidak akan berarti apa-apa bagi Anda. Anda berada di tentara Dewa Darah, kan? Itu keren. Saya akan mengirim saudara laki-laki senior Anda untuk menemui Anda dan juga meneruskan metode kultivasi teknik rahasia bawaan kepada Anda. Namun, dekati dengan hati-hati dan jangan mencobanya sembarangan. Jika Anda tidak dapat mengembangkan level pertama dengan sukses maka jangan memaksanya. Kerusakan pukulan balik karena gagal dalam teknik rahasia bawaan sangat merepotkan. Namun, mengingat kekuatan tubuh Anda dapat mencobanya dengan tulus. Kami akan membicarakan sisanya setelah Anda selesai dengan level pertama. Tentu. Terima kasih guru. Tang Wulin sangat senang. Dia terkejut bahwa Muye benar-benar mengizinkannya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan karena ini adalah keterampilan dasar untuk sekte tubuh. Sebenarnya, dia sebenarnya lebih dari seorang murid sekte Tang. Dia telah mengakui memiliki seorang guru di sekte tubuh tetapi belum secara resmi bergabung dengan sekte tersebut. Muye menutup komunikator. Ekspresinya yang suram telah berubah menjadi kegembiraan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu bagus. Anak laki-laki itu datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri untuk meminta izin mengembangkan teknik rahasia bawaan. Ini adalah bukti kekuatannya. Meskipun agak terlambat untuk berkultivasi, mungkin dia masih memiliki peluang dengan kemampuan fisiknya. Masalahnya, level pertama membutuhkan pengembunan inti sari darah, yang cukup sulit. Saya khawatir itu masih terlalu berat bahkan dengan tubuh yang kuat. Aku akan meminta Ruheng membawakan beberapa harta surga dan bumi untuknya nanti. Cobalah. Jika dia berhasil, maka sekte tubuh saya akan benar-benar meroket ke puncak dunia dalam satu tembakan. Jika dia mengolah metode fundamental, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah murid dari sekte tubuh saya, bukan? Douluo yang asmara dan tidak berperasaan, tunggu dan lihat.
Mari kita lihat kepada siapa monster kecil ini bersandar pada saat itu, oke. Hehe. Muye, apa yang kamu cekikikan? Apakah kamu sudah selesai membuat makan malam? Fu. Setelah mendapatkan izin gurunya, Tang Wulin dalam suasana hati yang sangat baik. Menurut kata-kata guru, teknik rahasia bawaan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pertama harus menjadi yang paling penting. Apakah kakak murid senior datang? Itu luar biasa karena Masan dan Jiang Wuyue sudah tidak lagi cocok sebagai rekan tandingnya lagi. Kakak murid seniornya memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan dia juga berbakat secara fisik seperti Tang Wulin, jadi itu tepat untuknya. Hatinya langsung dipenuhi harapan dan antisipasi memikirkan kedatangan Aruheng. Dia percaya bahwa kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan lebih jauh dengan orang yang luar biasa sebagai rekan latihannya, dan dia dapat mengungkapkan semua yang telah dia pelajari dengan kemampuan terbaiknya. Proses berpikirnya hampir sama dengan pemikiran Aruheng. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengunci jari-jarinya di depan dadanya. Dengan setiap kilatan cahaya di matanya, udara sedikit melengkung saat dia memasuki kondisi meditasi. Detak jantung kuat Ruheng dan perubahan fluktuasi esensi darahnya selama pertempuran menginspirasi kultivasi Tang Wulin. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia bahkan bisa merasakan bahwa dia telah berhasil mengambil beberapa trik untuk budidaya garis darah Raja Naga Emas. Naga Emas 9 gerakannya benar-benar terus meningkat, dan dia masih perlu belajar dan membuat teknik terakhir untuk menciptakan kemampuan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Ia memenangkan. Senyum tipis muncul di wajah Gu Yuena. Dia dalam suasana hati yang baik karena dia benar-benar menjadi lebih kuat. Apalagi, kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia harus bersiap untuk kembali sekarang karena dia akan datang mencarinya setelah berpartisipasi dalam putaran final kompetisi. Yang mulia, suara yang dalam tiba-tiba berbicara. Gu Yuena mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Siluet hitam muncul di dekatnya tanpa suara. Segala sesuatu yang lain di daerah sekitarnya menjadi gelap seolah-olah semua cahaya diserap. Yang mulia, juara jaringan pertempuran Stardo adalah dia, kan? Apakah Anda masih ragu-ragu tentang dia? Anda harus dapat melihat bahwa dia tumbuh dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan sangat merepotkan kita di masa depan. Bagaimanapun, dia mampu mempengaruhi Anda. Gu Yuena memelototi. Kamu tidak perlu mengajariku cara menghadapinya. Maaf, Yang mulia, saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk melakukannya secepat mungkin untuk ribuan rekan kita yang telah meninggal, untuk kelanjutan penggandaan garis keturunan kita di masa depan, dan untuk menjadi penguasa benua sekali lagi. Tatapan Gu Yuena menjadi dingin sejenak. Dimengerti, pergi sekarang. Siluet hitam menghela nafas pelan. Iya. Cahaya dipulihkan ke tempatnya sekali lagi. Suasana hati Gu Yuena hancur. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak berbicara lagi untuk waktu yang lama. Yang mulia masih belum mengambil keputusan. Saya pikir orang itu seharusnya ada di barat. Yang mulia kembali dari barat sebelumnya. Keputusan yang dibuat dari fluktuasi spasial tidak salah lagi. Xiong Jun, pergilah. Tentu. Sudah sehari penuh ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya. Ketika dia benar-benar bangun, suara pertama yang dia dengar adalah detak jantungnya yang kuat. Meskipun peningkatan basis kultivasinya yang dia miliki selama kompetisi tidak dapat dibawa keluar dari jaringan pertempuran Stardo, sensasi pertempuran masih bisa dirasakan di dunia luar. Tang Wulin samar-samar bisa merasakan inti naganya menghasilkan sesuatu yang baru. Seolah-olah detak jantungnya terdengar agak mirip dengan saudara laki-laki murid seniornya. Sepertinya kekuatan inti naganya masih bisa dikompresi ke tingkat tertentu. Dia melirik waktu saat ekspresinya menegang. Final dari pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Mesya hanya berjarak 1 hari. Itu karena bahkan penyelenggara federasi tidak menyangka bahwa itu akan menjadi orang yang sama yang berpartisipasi di kedua final. Dengan kata lain, pertempuran Mesya terakhir Tang Wulin akan segera dimulai. Lawan yang akan dia hadapi tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat dari Bubble King. Dia berdiri dan melenturkan anggota tubuhnya. Dia merasa bahwa dia berada pada kondisi fisik puncaknya, jadi dia berbalik dan berjalan menuju Stardo Cabin-nya. Pertarungan terakhir dari tantangan jaringan pertempuran Bintang Do Federal tahun ini akhirnya akan dimulai.